Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Suprojo MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 287 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SMP Negeri 287 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua siswa SMP Negeri 287 Jakarta yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salam dan salawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan belajar mengajar kelas 9 telah selesai. Tentunya siswa-siswi kita akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Biasanya sekolah akan mengundang orang tua siswa kelas 9 SMP Negeri 287 Jakarta di sekolah untuk sosialisasi PPDB masuk SMA atau SMK. Sehubungan dengan wabah COVID-19 di DKI Jakarta yang belum selesai, sekolah dilarang melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan, maka sosialisasi PPDB tahun pelajaran 2020-2021 masuk SMA atau SMK dilakukan secara virtual. Semoga orang tua dan siswa-siswi semua tetap semangat belajar di rumah, menjaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan tidak lupa selalu berdoa. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita semua dapat beraktivitas seperti biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, merujuk keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 501 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Situasi Jakarta terkait pelaksanaan PPDB. Minat masyarakat untuk sekolah negeri sangat tinggi. Daya tampung sekolah negeri sangat terbatas. Mutu sekolah swasta yang belum merata, sistem hunian penduduk Jakarta sebagai kota metropolitan. Tingkat kepadatan penduduk satu wilayah dan lainnya tidak merata karena perubahan fungsi wilayah. Seluruh sekolah terjangkau dengan moda transportasi. Dalam masa tanggap darurat COVID-19, seluruh peserta didik di DKI Jakarta belajar di rumah. Ujian nasional atau ujian sekolah tidak dilaksanakan. Kebijakan PPDB dari rumah tahun 2020. Bahwa PPDB tanpa berkumpul di sekolah untuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Untuk itu, PPDB dilakukan dengan cara daring atau online dari rumah. Apa itu PPDB dari rumah? Bahwa pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik. Verifikasi pendaftaran online dari rumah oleh admin atau operator sekolah. Untuk melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah oleh peserta didik. Untuk PPDB pada jenjang SMA dengan ketentuan sebagai berikut. 1.
warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat tanggal 1 Juni tahun 2019. 2. Warga luar Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan persyaratannya adalah 1. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020. 2. Memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir. 3. Memiliki NIK yang tercantum dalam kartu keluarga. 4. Memiliki nilai rapot kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 1. Untuk seleksi jalur prestasi akademik, diperlukan nilai Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan IPS, serta nilai akreditasi sekolah. 5. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus dari satuan pendidikan. Untuk PPDB pada jenjang SMK dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat tanggal 1 Juni tahun 2019. 2. Warga luar Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan persyaratannya adalah 1. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020. 2. Memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir. 3. Memiliki NIK yang tercantum dalam kartu keluarga. 4. Memiliki buku rapot lengkap dari SMP. 5. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus dari satuan pendidikan. 6. Persyaratan khusus untuk bidang keahlian tertentu, misalnya tidak buta warna. Untuk PPDB jenjang SMA ada 4 jalur. Yang pertama jalur afirmasi, 2 jalur yonasi, 3 jalur prestasi, 4 jalur pindah tugas orang tua. Untuk jalur afirmasi inklusi, kuotanya 2 siswa per rombel, seleksinya menggunakan usia, jadwal pendaftaran dimulai tanggal 15-16 Juni tahun 2020. Pengumuman tanggal 16 Juni tahun 2020. Lapor diri bagi yang diterima tanggal 17-18 Juni tahun 2020. Untuk jalur afirmasi anak panti, pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan, anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 tanpa kuota, tanpa seleksi. Jadwal pendaftaran dimulai tanggal 15-16 Juni tahun 2020. Lapor diri bagi yang diterima tanggal 17-18 Juni tahun 2020. Untuk jalur afirmasi anak pemegang Kartu Jakarta Pintar, anak pemegang KPJ, anak pengemudi Jaklingko, anak yang terdaftar dalam BDT, kuotanya 25% dari daya tampung sekolah tersebut, seleksinya menggunakan usia, jadwal pendaftaran dimulai tanggal 19, 20,
22 Juni tahun 2020. Pengumuman tanggal 22 Juni tahun 2020. Lapor diri bagi yang diterima tanggal 23-24 Juni tahun 2020. Untuk jalur yonasi, menggunakan yonasi kelurahan, kuotanya 40% dari daya tampung sekolah tersebut, seleksinya menggunakan usia, jadwal pendaftaran dimulai tanggal 25, 26, 27 Juni tahun 2020. Pengumuman tanggal 27 Juni tahun 2020. Lapor diri bagi yang diterima tanggal 29, 30 Juni tahun 2020. Untuk jalur prestasi akademik, kuotanya 20% dari daya tampung sekolah tersebut, seleksinya menggunakan nilai rapot dan akreditasi sekolah. Jadwal pendaftaran dimulai tanggal 1, 2, 3 Juli tahun 2020. Pengumuman tanggal 3 Juli tahun 2020. Lapor diri bagi yang diterima tanggal 4, 6 Juli tahun 2020. Untuk jalur prestasi non-akademik, kuotanya 5% dari daya tampung sekolah tersebut, seleksinya menggunakan prestasi atau sertifikat calon peserta didik baru. Jadwal pendaftaran dimulai tanggal 15-16 Juni tahun 2020. Pengumuman tanggal 16 Juni tahun 2020. Lapor diri bagi yang diterima tanggal 17-18 Juni tahun 2020. Untuk jalur prestasi luar DKI Jakarta, kuotanya 5% dari daya tampung sekolah tersebut, seleksi menggunakan nilai rapot dan akreditasi sekolah. Jadwal pendaftaran dimulai tanggal 1, 2, 3 Juli tahun 2020. Lapor diri bagi yang diterima tanggal 4, 6 Juli tahun 2020. Untuk jalur pindah tugas orang tua. Pindah tugas orang tua atau anak guru. Kuotanya 5% dari daya tampung sekolah tersebut. Seleksinya menggunakan nilai rapot dan akreditasi sekolah. Jadwal pendaftarannya mulai tanggal 15 Juni sampai tanggal 3 Juli tahun 2020. Lapor diri bagi yang diterima tanggal 4, 6 Juli tahun 2020. Untuk PPDB jenjang SMK ada 3 jalur. Yang pertama jalur afirmasi, 2 jalur prestasi, 3 jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Untuk jalur afirmasi inklusi, kuotanya 2 siswa per rombel, seleksinya menggunakan usia. Jadwal pendaftaran dimulai tanggal 15-16 Juni tahun 2020. Pengumuman tanggal 16 Juni tahun 2020. Lapor diri bagi yang diterima tanggal 17-18 Juni tahun 2020. Untuk jalur afirmasi anak panti, pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan, anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 tanpa kuota, tanpa seleksi. Jadwal pendaftaran dimulai tanggal 15-16 Juni tahun 2020.
Lapor diri bagi yang diterima tanggal 17-18 Juni tahun 2020. Untuk jalur afirmasi, anak pemegang KJP, anak pemegang KPJ, anak pengemudi Jaklingko, anak yang terdaftar dalam PDT, kuotanya 35% dari daya tampung sekolah tersebut, seleksinya menggunakan usia, jadwal pendaftaran dimulai tanggal 19, 20, 22 Juni tahun 2020. Pengumuman tanggal 22 Juni tahun 2020. Lapor diri bagi yang diterima tanggal 23-24 Juni tahun 2020. Untuk jalur prestasi akademik, kuotanya 50% dari daya tampung sekolah tersebut, seleksinya menggunakan nilai rapot dan akreditasi sekolah. Jadwal pendaftaran dimulai tanggal 1, 2, 3 Juli tahun 2020. Pengumuman tanggal 3 Juli tahun 2020. Lapor diri bagi yang diterima tanggal 4-6 Juli tahun 2020. Untuk jalur prestasi non-akademik, kuotanya 5% dari daya tampung sekolah tersebut. Seleksinya menggunakan prestasi atau sertifikat calon peserta didik baru. Jadwal pendaftaran dimulai tanggal 15-16 Juni tahun 2020. Pengumuman tanggal 16 Juni tahun 2020. Lapor diri bagi yang diterima tanggal 17-18 Juni tahun 2020. Untuk jalur prestasi luar DKI Jakarta, kuotanya 5% dari daya tampung sekolah tersebut. Seleksinya menggunakan nilai rapot dan akreditasi sekolah. Jadwal pendaftaran mulai tanggal 1, 2, 3 Juli tahun 2020. Lapor diri bagi yang diterima tanggal 4, 6 Juli tahun 2020. Untuk jalur tugas orang tua dan anak guru adalah untuk pindah tugas orang tua dan anak guru. Kuotanya 5% dari daya tampung sekolah tersebut. Seleksinya menggunakan nilai rapot dan akreditasi sekolah. Jadwal pendaftaran dimulai tanggal 15 Juni sampai tanggal 3 Juli tahun 2020. Lapor diri bagi yang diterima tanggal 4-6 Juli tahun 2020. Untuk pilihan sekolah jenjang SMA atau SMK. Untuk jalur inklusi, calon peserta didik baru dapat memilih satu sekolah tujuan untuk jenjang SMA atau satu sekolah tujuan untuk jenjang SMK. Untuk jalur afirmasi, yang mempunyai kartu KJP, Kartu Pekerja Jakarta, Jaklingko, yang terdaftar dalam BDT, calon peserta didik baru dapat memilih 3 pilihan peminatan pada jenjang SMA atau 3 pilihan peminatan pada jenjang SMK. Pilihan peminatan bisa satu sekolah atau berbeda sekolah. Untuk jalur zonasi, calon peserta didik baru dapat memilih 3 pilihan peminatan untuk jenjang SMA atau 3 pilihan peminatan untuk jenjang SMK.
Untuk jenjang SMA sesuai zonasi kelurahan, sedangkan untuk jenjang SMK tidak ada zonasi. Pilihan peminatan bisa satu sekolah atau berbeda sekolah. Untuk jalur prestasi akademik, calon peserta didik baru dapat memilih 3 pilihan peminatan untuk jenjang SMA atau 3 pilihan peminatan untuk jenjang SMK. Pilihan peminatan bisa satu sekolah atau berbeda sekolah. Untuk jalur prestasi non-akademik, calon peserta didik baru dapat memilih 3 pilihan peminatan untuk jenjang SMA atau 3 pilihan peminatan untuk jenjang SMK. Pilihan peminatan bisa satu sekolah atau berbeda sekolah. Untuk calon peserta didik baru asal DKI Jakarta, harus mempunyai prestasi juara 1 atau juara 2 atau juara 3 tingkat internasional atau nasional atau tingkat provinsi DKI Jakarta. Untuk calon peserta didik luar DKI Jakarta harus mempunyai prestasi juara 1 atau juara 2 atau juara 3 tingkat internasional atau tingkat nasional. Calon peserta didik yang mendapatkan prestasi kejuaraan di bidang olahraga, seni, budaya, keagamaan, sains dan teknologi, PMR, pramuka, paskibra yang diselenggarakan oleh pemerintah atau induk organisasi resmi. Untuk jalur pindah tugas orang tua dan anak guru, calon peserta didik baru dapat memilih 3 pilihan peminatan pada jenjang SMA atau 3 pilihan peminatan pada jenjang SMK. Untuk jalur anak guru, hanya dapat memilih sekolah tempat orang tua bertugas. Bagi calon peserta didik baru yang belum diterima di sekolah pilihan, dapat melakukan pendaftaran ke sekolah lain selama waktu pendaftaran berlangsung. Untuk zonasi kelurahan di Kecamatan Makassar, 1. Kelurahan Cipinang Melayu dapat memilih sekolah SMA Negeri 9, SMA Negeri 14, SMA Negeri 42, SMA Negeri 53, SMA Negeri 54, SMA Negeri 61, SMA Negeri 71, SMA Negeri 81, SMA Negeri 91, dan SMA Negeri 100. 2. Untuk Kelurahan Halim Perdana Kusuma dapat memilih sekolah SMA Negeri 9, SMA Negeri 14, SMA Negeri 42, SMA Negeri 48, SMA Negeri 51, SMA Negeri 53, SMA Negeri 62, SMA Negeri 67, SMA Negeri 81, SMA Negeri 93, SMA Negeri 100, dan SMA Negeri 113. 3. Untuk Kelurahan Kebun Pala
dapat memilih SMA, SMA 9, SMA 14, SMA 42, SMA 48, SMA 51, SMA 61, SMA 62, SMA 67, SMA 71, SMA 81, dan SMA 93. 4. Untuk Kelurahan Makassar, dapat memilih sekolah SMA Negeri 9, SMA Negeri 14, SMA Negeri 41, SMA Negeri 48, SMA Negeri 51, SMA Negeri 61, SMA Negeri 62, SMA Negeri 67, SMA Negeri 71, SMA Negeri 81, SMA Negeri 93, SMA Negeri 104, dan SMA Negeri 113. 5. Untuk Kelurahan Pinang Ranti, dapat memilih sekolah SMA Negeri 9, SMA Negeri 14, SMA Negeri 42, SMA Negeri 48, SMA Negeri 51, SMA Negeri 62, SMA Negeri 64, SMA Negeri 67, SMA Negeri 81, SMA Negeri 93, SMA Negeri 104, dan SMA Negeri 113. Untuk SMK negeri di wilayah Jakarta Timur, ada beberapa sekolah, di antaranya SMK Negeri 5, SMK Negeri 7, SMK Negeri 10, SMK Negeri 22, SMK Negeri 24, SMK Negeri 26, SMK Negeri 40, SMK Negeri 46, SMK Negeri 48, SMK Negeri 50, SMK Negeri 51, SMK Negeri 52, dan SMK Negeri 58. Mekanisme PPDB dari rumah. Bahwa pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik atau orang tua atau wali. Verifikasi pendaftaran online oleh admin atau operator. Untuk melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah oleh calon peserta didik. Website PPDB adalah ppdb.jakarta.go.id atau lewat WhatsApp, SMS, atau telepon atau email. Untuk tahapan pelaksanaan PPDB dari rumah, 1. Pra-pendaftaran, 2. Pengajuan cetak PIN atau token, 3. Aktivasi PIN atau token, 4. Pendaftaran, 5. Lapor diri. Untuk tahapan pra-pendaftaran, 1. Calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan dalam bentuk pindai atau scan atau foto dokumen. 2. Calon peserta didik baru mengakses situs publik PPDB online DKI Jakarta dengan website ppdb.jakarta.go.id. 3.
calon peserta didik baru mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun. 4. Calon peserta didik baru mengisi formulir secara online. 5. Calon peserta didik baru mengunggah berkas persyaratan. 6. Calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi PIN atau token. 7. Setelah memperoleh akun, dilanjutkan dengan proses aktivasi akun dan proses pendaftaran. Untuk tahapan pengajuan cetak PIN atau token. 1. Calon peserta didik baru mengakses situs publik PPDB online DKI Jakarta di website ppdb.jakarta.go.id. 2. Calon peserta didik baru mencetak PIN atau token dengan cara klik tombol registrasi akun. 3. Calon peserta didik baru mengisi formulir secara online. 4. Calon peserta didik baru mencetak tanda bukti registrasi yang berisi PIN atau token. 5. Calon peserta didik baru setelah memperoleh PIN atau token dilanjutkan dengan melakukan aktivasi dan proses pendaftaran. Untuk tahapan aktivasi PIN atau token. 1. Calon peserta didik baru mengakses situs publik PPDB online DKI Jakarta di website ppdb.jakarta.go.id. 2. Calon peserta didik baru melakukan aktivasi PIN atau token dengan cara klik tombol aktivasi. 3. Calon peserta didik baru mengganti PIN atau token dengan password. 4. Calon peserta didik baru setelah mengganti PIN atau token dilanjutkan dengan proses pendaftaran login. Untuk tahapan pendaftaran online. 1. Calon peserta didik baru mengakses situs publik PPDB online DKI Jakarta di website ppdb.jakarta.go.id. 2. Calon peserta didik baru melakukan login. 3. Calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan. 4. Calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran. 5. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima di sekolah pilihan wajib melakukan proses lapor diri. Untuk tahapan lapor diri online, 1. Calon peserta didik baru mengakses situs publik PPDB DKI Jakarta di website ppdb.jakarta.go.id. 2. Calon peserta didik baru melaporkan diri dengan cara klik tombol lapor. 3. Calon peserta didik baru mengisi nomor pendaftaran dan PIN atau token yang didapat pada saat pengajuan akun atau cetak PIN. Untuk layanan informasi PPDB, dapat melihat website Disdik DKI Jakarta. Untuk layanan pengaduan PPDB, bisa menghubungi nomor telepon 02139504052 atau 02139504053. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah sosialisasi PPDB masuk SMA atau SMK tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.